Beberapa waktu terakhir ini kita sering banget mendengar istilah milenial dan Gen Z sebagai generasi muda yang mendominasi demografi kita saat ini. Lalu, baru-baru ini kita mendengar juga yang namanya Gen Alpha. Sebenarnya, apa pentingnya milenial, Gen Z dan Gen Alpha bagi kehidupan kita? Milenial ialah sebuah generasi yang lahir di tahun-tahun 1981 sampai tahun 1996. Ingat, usia mereka rata-rata berkisar antara 40-an, 30-an bahkan yang paling muda sekitar 26 sampai 27 tahun. Terus kalau Gen Z apa? Kalau generasi Z, yaitu generasi yang lahir di tahun-tahun 1997 sampai tahun 2012 dan generasi Alpha adalah generasi yang lahir di tahun 2010-an hingga 2024 nanti. Jadi generasi muda kita tidak bisa dipukul rata dengan narasi milenial saja. Salah satu kelebihan mereka baik itu generasi milenial, generasi Z dan generasi Alpha ialah mereka hidup di era digital atau era di mana teknologi dan informasi berkembang pesat dan cepat. Ini berbeda dengan orang tua mereka yang lahir di era baby boomer dan generasi X yang pada masanya mereka muda teknologi masih terbatas. Gadget pun juga tidak ada pada masa itu. Di masa era teknologi dan informasi yang begitu pesat dan juga muncul era revolusi industri 4.0 yang memaksa seluruh aktivitas kita harus melek digital, ada satu aspek kehidupan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita di tengah perkembangan teknologi yang pesat ini yaitu, hukum dan politik. Kenapa demikian? Karena dengan sistem hukum dan politik itulah kemajuan teknologi dan informasi bisa kita rasakan. Karena ada sebuah negara yang tidak bisa merasakan kemajuan teknologi ini karena sistem hukum dan politik mereka. Jadi buat kalian yang merasa berada dalam generasi milenial, generasi Z ataupun generasi Alpha, jangan sekalipun kalian abai dan apatis terhadap politik dan hukum di negara kita. Karena melalui sistem hukum dan proses politiklah sebuah kebijakan negara itu ada. Harga bawang, harga sembako, harga jasa ojek online saja ditentukan dari proses politik, tersedianya lapangan pekerjaan baik yang mau jadi ASN, pegawai BUMN dan pegawai swasta bahkan menjadi konten kreator sekalipun juga ditentukan dari proses politik. Toh juga, undang-undang dan produk hukum yang berlaku di negara kita juga dibuat oleh orang-orang politik. Tapi yang perlu kalian catat dan ingat baik-baik ialah, politik yang dimaksudkan ialah politik kebangsaan, politik yang menyatukan semua elemen bangsa yang mempersaudarakan kembali anak bangsa pasca polarisasi yang dulu itu. Kalau masalah polarisasi dan politik identitas sampai membawa narasi cebong kadrun, generasi X dan baby boomer juga bisa. Jadi bagi kalian-kalian yang masih akalnya sehat, nalarnya juga sehat jangan apatis terhadap politik dan hukum, apalagi yang menyangkut urusan karir dan kehidupanmu kelak dan mampu mempersaudarakan bangsa ini setelah terpecah oleh narasi cebong kampret kadrun yang merusak persaudaraan bangsa itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini. Kita bertemu pada video selanjutnya. Sampai jumpa.